Nah, sedangkan di sini kalau ada stack S1, S2 sampai ST, maka top dari stack tersebut adalah ST. Nah, sedangkan jumlah elemen dari stack itu bisa kita ketahui gitu ya, yang akan dinotasikan dengan Noel S. Nah, Noel ini akan bertipe data bernilai integer. Nah, sehingga stack S yang tadi misalkan S1 sampai ST, maka jumlah elemen dari stack tersebut ada dengan T. Nah, operator dalam stack untuk penyisipan atau insert itu adalah push, dan sedangkan operator untuk penghapusan itu adalah pop. Nah, sedang operasi ya dari suatu stack itu tadi saya katakan hanya dari insert maupun delete itu dari satu sisi itu sehingga operasi dari stack itu adalah LIFO, yaitu last in first out, dengan tadi di topsnya itu yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Nah, di sini bahwa jika ada elemen di dalam stack gitu ya, ada Noel, maka elemen ke Noel tersebut adalah merupakan puncak dari stack tersebut atau sebagai topsnya. Nah, secara umum gitu ya, secara umum stack itu dituliskan S sama dengan S1, S2 sampai S Noel gitu ya untuk jumlah elemennya dalam stack. Nah, bahwa SI berada di atas elemen SJ. Jadi untuk I lebih besar dari J. Nah, SI ini akan dikeluarkan lebih dulu dari elemen yang ada di bawahnya. Nah, contoh dari stack itu misalkan kita melihat tumpukan baki gitu ya di di restoran-restoran yang layanan sendiri gitu ya. Kita antri lalu kita ambil baki. Nah, kita ambil baki atau nampan ini nggak mungkin kita ambil dari sisi bawah. Pasti kita akan mengambil dari sisi atau dari tumpukan tersebut yang paling atas, gitu ya. Nah, ini contoh stack, gitu ya. Nah, ada 4 operasi dasar, gitu ya, yang berlaku pada stack. Yang pertama itu ada create, ada isEmpty, ada push, dan ada pop. Ya. Nah, yang pertama itu adalah create. Create ini adalah menunjukkan atau kita pada saat membuat sebuah stack atau mendefinisikan sebuah stack. Nah, di sini bahwa operator itu akan menunjukkan sebuah stack kosong, misalkan dengan nama S, ya. Jadi dia belum ada elemennya. Nah, sehingga kalau kita lihat berapa jumlah elemen pada saat di awal, ya pasti jumlahnya adalah 0. Noel, create, stack S, ya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau ditanya topnya gitu ya, pada saat baru create stack gitu, nah pasti
belum ada elemen yang diisi gitu ya, yang belum ada kita masukkan, ya berarti adalah tidak terdefinisi ya, tidak tidak ada gitu ya elemen dalam topnya. Nah, yang berikutnya itu adalah is empty gitu ya. Nah, ini adalah operator yang akan menentukan mengkondisikan atau kita akan melihat atau mengecek itu apakah stack S itu kosong. Nah, di sini operannya dari tipe data stack untuk is empty itu hasilnya adalah berupa tipe data boolean ya. Jadi di sini is empty stack S sama dengan true jika S-nya itu hampa, maksudnya jika stack-nya itu kosong, dan yakni juga bahwa Noel atau jumlah elemen dari stack S itu sama dengan 0. Nah, berikutnya push ya. Push ini juga adalah operator yang menambahkan elemen E gitu ya, sebuah elemen E di sini pada puncak stack S yang hasilnya ya merupakan stack yang lebih besar, maksudnya di sini stacknya yang sudah ada isinya gitu ya. Jadi push E ke dalam stack S, E-nya itu E tersebut akan ditempatkan sebagai top dari S tersebut ya. Itu untuk operasi dasar yang ketiga, yaitu push. Nah, yang keempat yaitu pop, yaitu adalah operator yang menghapus ya sebuah elemen dari puncak stack S, jadi dari atas gitu. Nah, hasilnya itu merupakan stack yang lebih kecil ya, karena maksudnya baik jumlah elemennya ya pasti akan berkurang. Nah, tadi pop dari pop pada sebuah stack itu akan mengurangi jumlah elemen ya, Noel S. Nah, kalau misalkan kita katakan pop create stack S, ya ini pasti kondisinya error ya, karena kalau tadi baru dibuat, baru kita nyatakan ada sebuah stack, belum kita isi elemen, lalu kita pop, ya pasti kondisinya akan error ya. Jadi sehingga di sini pop push elemen E S, yaitu hasilnya adalah tinggal ini stack-nya gitu ya, dalam keadaan hampa kalau di sini. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita akan tadi dengan operasi-operasi dasar itu kita akan mendeklarasikan stack itu ke dalam bahasa pemrograman COBOL atau Pascal ya. Di sini dicontohkan lagi-lagi adalah COBOL dan Pascal ya. Nah, di sini untuk bahasa pemrograman COBOL dan Pascal gitu ya. Cara yang paling sederhana gitu ini adalah dengan membentuk sebuah stack dalam bentuk semacam array ya, semacam array gitu ya. Nah, kita tahu bahwa tadi dikatakan ya stack itu ya jumlahnya itu bisa tidak terbatas. Nah, tapi karena ini adalah kita di dalam COBOL dan Pascal kita
membentuk stack itu dalam bentuk semacam array. Nah, berarti penempatan stack dalam suatu array itu akan mengakibatkan suatu keterbatasan. Ya, nih keterbatasannya itu kita sama-sama tahu bahwa elemen dari array itu adalah harus homogen. Ya, ini harus homogen, jadi harus tidak bisa beberapa jenis tipe data. Jadi dia harus homogen, jadi harus sama tipe datanya. Nah, di sini bahwa keharusan satu pemrograman kalau di array itu adalah kita akan menentukan batas atas dari subscript array tersebut. Ya, tadi dikatakan bahwa walaupun tadi sebenarnya stack itu tidak memiliki batas maksimum dalam jumlah elemen. Yang kita tahu kalau array itu dibatasi karena kita harus mendefinisikan berapa panjang array-nya gitu ya, berapa array yang akan kita bentuk gitu ya. Nah, yang membedakan, jadi di sini yang akan membedakan stack dengan array itu adalah banyaknya elemen stack dapat bertambah atau berkurang setiap waktu. Sementara dalam sebuah array itu selalu tetap. Ya, jadi ini ada yang membedakan antara stack dan array. Ya. Nah, lalu di sini kita membuat suatu deklarasi gitu ya dari variabel S atau stack tersebut yang nantinya bertipe data stack ya, kita asumsikan bahwa elemen dari S ya, maksudnya stack tersebut variabel S ini masing-masing bertipe data integer dan panjang stack itu maksimum 100 elemen. Ya, jadi di sini kita coba melihat mendeklarasikan stack dalam bahasa pemrograman. Ini menyatakan subscript dari elemen top dari stack tersebut. Jadi top PTR ini adalah untuk menunjuk pada top dari stack tersebut. Nah, di sini ya kita lihat di gambaran di sini, ini ada top PTR-nya untuk puncak dari top dari stack. Nah, lalu tadi di sini kita mendefinisikan stack itu sebagai sebuah array dengan 100 elemen, ya. Nah, ini tadi top PTR sebagai subscript dari elemen top dari stack. Nah, di dalam pemrograman COBOL gitu ya. Di sini kita lihat misalkan 01 ini dalam skop kita mendefinisikan ini dalam data divisi ya, division ya, dalam bagian di data division. Nah, di sini ada struct gitu ya, ini sebagai kombinasi dari array dan indikator untuk top ya. Di sini 02 as occurs 100 time picture gitu, tadi kita definisikan sebagai integer ya, ini panjangnya 100 gitu ya. Lalu ada variabel top PTR itu juga tipenya adalah integer ya di sini. Nah, ini dalam mendefinisikan di dalam stack
tersebut gitu ya, dalam bahasa pemrograman COBOL. Nah, di dalam Pascal gitu ya, ini ada bagian gitu ya sebelum kita mendefinisikan variabel gitu di atas ini pendefinisian variabel. Di awal kita membuat type stack structure itu sama dengan record, lalu stack tadi yang dikatakan sebagai array 100 ya dengan jumlah tadi elemennya kita bisa masukkan 100 sebanyak 100 dan ini yang dikatakan tadi jumlahnya tetap ya 100 nggak bisa lebih dari 100 ya dan tipe datanya adalah integer lalu top PTR-nya integer lalu ditutup dengan n. Nah, lalu di sini ada mendefinisikan variabel s itu sebagai tadi di sini yang type-nya untuk stack yaitu stack struct. Nah, lalu di sini jumlah dari elemennya itu adalah sama dengan top PTR, sedangkan is empty-nya dari stack itu sama dengan true. Nah, bila tadi top PTR-nya adalah sama dengan 0. Jadi tidak ada elemennya, elemennya sudah kosong, maka misalkan ditanya kondisinya apakah stack itu kosong, ya pasti karena kosong pasti dia akan bernilai true. Ya. Nah, ini untuk mendeklarasikan ya dibuat dulu deklarasinya. Nah, sedangkan di dalam pengoperasiannya gitu ya, di dalam operasi push dan pop gitu ya tadi push dan pop. Nah, di sini di dalam COBOL ditunjukkan jika top PTR-nya ini karena tadi sebagai array itu lebih kecil dari jumlah maksimum, tadi maksimumnya ini berarti 100, lalu lebih kecil, terus lalu hitung tadi top PTR-nya itu adalah top PTR plus 1. Nah, sehingga di sini ada EON, itu elemen yang di-push ke dalam stack, gitu ya. Nah, berarti kita memasukkan elemen tersebut ke dalam stack tersebut dan ini sebagai top PTR-nya. Nah, sedangkan kalau dia tidak top PTR tidak lebih kecil dari Noel max, misalkan top PTR-nya lebih besar dari Noel max, maka kondisi tersebut dinyatakan overflow, ya kondisinya overflow. Nah, begitu juga dengan pada saat mengambil, ya pada saat bukan mengambil atau delete gitu ya, ya bisa aja kita ambil gitu ya elemen yang dari puncaknya gitu. Nah, di sini jika top PTR-nya lebih besar dari 0, itu menunjukkan bahwa stack itu apakah stack itu ada elemennya gitu ya. Nah, jika ada lalu move ya dipindahkan gitu ya, di pop keluar. Nah, lalu top PTR-nya itu akan dikurangi dengan 1. Nah, tetapi kalau top PTR-nya itu lebih kecil dari 0 gitu ya, berarti kondisinya itu adalah underflow kondisi, ya kondisinya underflow. Nah, sama juga tadi di sini yang di sebelah ini untuk di bahasa pemrograman Pascal, yaitu kita lihat di bagian prosedur ada prosedur untuk push gitu ya, untuk memasukkan lalu begin, if,
stop PTR lebih kecil dari Noelmark, then begin gitu ya. Stop PTR plus 1 sama dengan stop PTR plus 1. Nah, ini jadi sebagai top PTR-nya. Nah, jika tidak, ya kondisinya sama, overflow. Nah, begitu juga dengan pop penghapusan gitu ya. Ini juga hampir sama. Nah, ini adalah logic ya untuk insert dan untuk penghapusan atau delete dari sebuah stack. Nah, berikutnya bagaimana dengan aplikasi stack? Nah, stack itu dalam struktur data gitu ya, atau di dalam matematik ya biasanya gitu ya, satu statement gitu, itu ada penjodohan tanda kurung ya, matching parenthesis ya. Kita tahu kalau misalkan satu pernyataan gitu yang ada di dalam kurung pasti dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini algoritmanya gitu ya. Nah, ini kita akan mengamati barisan elemen itu dari kiri ke kanan. Nah, di sini bahwa bila bertemu dengan tanda kurung, maka tanda kurung buka, gitu ya, ini tanda kurung buka, itu akan di-push ke dalam stack. Dia akan di-push ke dalam stack. Nah, nanti jika dia bertemu, gitu ya, bertemu dengan kurung tutup, maka kita akan periksa apakah stack-nya hampa atau tidak. Nah, jika hampa, berarti tanda kurung tutup ini itu tidak ada jodohnya, yaitu kurung buka. Nah, ini terjadi error. Nah, jika tidak hampa, maka ada sepasang tadi kurung buka dan kurung tutup. Nah, lalu semua elemen yang di sini yang ada di, misalkan ada di antara kurung buka dan kurung tutup, itu bisa di pop ya, elemen tersebut keluar. Jadi istilahnya di sini kurung buka dan kurung tutup ketemu jodohnya gitu ya. Nah, berarti dia tidak error. Nah, ini ada penjodohan tanda kurung. Nah, yang berikutnya yaitu suatu notasi gitu ya, notasi infix. Ini ada nanti ada notasi infix, ada postfix, ada prefix. Nah, di sini satu notasi infix ya itu akan diubah menjadi notasi postfix gitu ya. Nah, di sini juga sama, kita akan pertama itu mengamati barisan dari kiri ke kanan, jadi membaca dari kiri ke kanan gitu. Nah, sama, jika ketemu dengan kurung buka, maka itu akan di-push ya, akan dimasukkan ke dalam stack. Akan dimasukkan ke dalam stack. Nah, jika ketemu kurung tutup, ya elemen dalam stack gitu ya, itu akan dikeluarkan sampai ketemu dengan kurung buka, ya semua di pop itu menjadi output ya, kecuali tadi nggak ketemu kurung kurung ya berarti terjadi tadi error. Nah, yang berikutnya jika kita ketemu dengan simbol operan ya langsung dia merubah
merupakan output. Jadi langsung sebagai output. Nah, jika dia yang keempat, jika simbolnya operator gitu, maka ya jika elemen top stack-nya itu misalkan operator itu levelnya lebih besar sama dengan, maka di pop akan dikeluarkan sebagai output dan terus dilanjutkan sampai ketemu kurung buka. Ya. Nah, jika elemen topnya tadi operatornya itu lebih kecil, nah operator yang diamati di-push ke dalam stack. Ya. Nah, kan tahu bahwa ada tambah sama kurang derajatnya sama, lalu lebih tinggi lagi kali dan bagi, lalu ada pangkat yang lebih tinggi ya. Nah, lalu yang terakhir gitu, yang kelima, bila ketemu titik koma, kita pop semua elemen dalam stack hingga stack itu hampa. Nah, ini untuk tadi aplikasi dalam stack, yaitu mengubah notasi infix menjadi postfix. Nah, ini sebagai contohnya. Ya, contohnya gitu ya. Ini ada notasi infix. Ya, itu adalah kurung buka A plus B, kurung tutup kali C bagi D, tambah E pangkat F kurung tutup bagi G, lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, lalu di sini kita melihat bahwa simbol yang kita akan amati dari kiri ke kanan itu ada 18 simbol. Ya, di sini kurung buka A plus B kurung tutup kali C bagi D. Di sini yang simbol yang ke-11 plus, lalu 12E, 13 pangkat, 14 F, 15 kurung tutup, 16 bagi, 17 G, 18 titik koma. Nah, kita tadi berjalan dari kiri ke kanan. Nah, simbol yang pertama itu adalah kurung buka. Nah, kurung buka berarti di sini ketemu buka, kita push ke dalam stack. Nah, ini kita masukkan ke dalam stack. Lalu simbol yang kedua juga kurung buka, kita masukkan ke dalam stack. Ya, ini sebagai topnya. Nah, lalu kita ketemu dengan operan. Tadi di sini dikatakan bahwa jika kita ketemu simbol operan, maka langsung merupakan output. Nah, di sini A ini sebagai output. Nah, ketemu dengan operator tambah. Nah, operator tambah di-push ke dalam stack, dia sebagai topnya, jadi plus. Ya, jadi dia masuk ke dalam stack. Ya. Nah, lalu kita ketemu di simbol yang kelima, operan B, ini langsung sebagai output. Nah, di posisi simbol yang ke-6 itu ketemu dengan kurung tutup. Nah, kita lihat kurung tutup berarti di sini ada jodohnya, kurung buka. Nah, ini berarti kita keluarkan elemen yang ada di antara kurung buka dan kurung tutup, yaitu plus. Dikeluarkan sebagai output. Nah, di sini tinggal satu kurung buka sebagai topnya yang sekarang. Nah, lalu ketemu dengan operator kali, dimasukkan kita push, ya, dia sebagai top, ketemu dengan di simbol yang ke-8 C,
operan langsung sebagai output. Lalu kita lihat di sini ketemu dengan operator bagi dan kali. Nah, ini sama gitu ya, sederajat. Nah, sehingga operator kali kita keluarkan. Nah, operator bagi kita push. Nah, dia sebagai top-nya. Nah, ketemu di posisi ke-10 itu operan D, kita keluarkan D. Nah, pada simbol yang ke-11 itu ada simbol operator tambah. Nah, operator tambah derajatnya lebih kecil dari bagi, sehingga bagi keluar dan sebagai topnya sekarang adalah operator tambah. Nah, lalu ada operan E, ya langsung sebagai output E. Nah, ketemu dengan di 13 yaitu pangkat. Nah, pangkat levelnya lebih tinggi dari tambah, sehingga tambah tidak bisa kita keluarkan. Nah, yang sebagai topnya itu adalah pangkat. Nah, ketemu dengan operan F. F ini langsung sebagai output. Nah, ketemu jodohnya yaitu kurung tutup. Nah, sehingga tadi yang di antara kurung buka dan kurung tutup kita keluarkan. Yang pertama itu adalah pangkat, yang berikutnya adalah plus. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini stack ini posisinya hampa, ya, tidak ada elemen. Nah, berikutnya di 16 ada operator bagi, kita masukkan sebagai topnya. Lalu di 17 ada operan G, G kita keluarkan. Nah, tadi ketemu dengan terakhir titik koma gitu. Nah, di sini bila ada simbol titik koma, semua elemen yang ada di stack kita keluarkan, kita pop, sehingga stack tersebut menjadi tadi hampa. Nah, sehingga bentuk notasi infix yang sebelumnya, tadi kurung buka, A plus B kurung tutup kali C bagi D ditambah E pangkat F kurung tutup dibagi G, sehingga di sini notasi infix-nya, notasi postfix-nya menjadi A B plus C kali D bagi E F pangkat tambah G bagi. Nah, sekarang kalian silakan mencoba ya untuk soal 1, 2, 3 ini. Silakan nanti yang sudah siapa yang ingin mencoba mempresentasikan, apakah kalian buat di Word silakan boleh, atau dibuat di dalam Excel gini ya, lebih mudah gitu, akan kelihatan. Nah, nanti berarti 3 orang mahasiswa akan mencoba untuk mempresentasikan soal ini dari notasi infix diubah menjadi notasi postfix. Begitu teman-teman, kira-kira ya silakan kalian mencoba. Ya, silakan kalian.